Shalom adik-adik sekolah minggu dan juga kakak abang guru sekolah minggu. Hari ini kita juga mau belajar tentang firman Tuhan untuk disampaikan dalam pengajaran di kelas-kelas sekolah minggu. Tetapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau pencipta dan juga Engkau yang memiliki kehendak atas kehidupan kami dan seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, pada hari ini kami dapat menjalani kehidupan kami serta dapat mempersiapkan diri kami untuk dapat mempersiapkan untuk memberikan pengajaran di kelas sekolah minggu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang membimbing kami agar kami dapat mendengar, memahami dan juga melaksanakan firman yang Engkau beritakan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik guru sekolah minggu yang ingin mendengarkan firman Tuhan hari ini dan juga kakak guru abang sekolah minggu yang ingin mempersiapkan diri dalam mengajar di tiap-tiap kelas sekolah minggu. Kita bersyukur hari ini dapat bertemu dan akan membahas firman sekolah minggu yang akan diberikan pada hari Minggu 9 Agustus tahun 2026. Jadi tema yang diambil adalah Let's Go Saling Mengasihi. Diambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Temanya Let's Go Saling Mengasihi. Ayatnya surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Yang pertama abang ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kalau temanya Let's Go Saling Mengasihi, berarti ya kita akan membahas tentang K-A-S-I-H, kasih. Nah, lalu abang, apa ya itu kasih? Adik-adik, abang mau memberikan informasi, mau memberitahu kepada kita semua. Kasih itu adalah ketika kita dijaga. Kasih itu ketika kita sedang dilindungi. Dan kasih itu ketika kita sedang diperhatikan. Dan ternyata bukan tentang kita, tetapi juga tentang orang lain. Sehingga saling memperhatikan, saling menjaga, dan juga saling melindungi. Itu adalah arti kasih. Jadi kalau mengasihi, kalau ada kasih, artinya hidup kita adalah hidup yang aman, hidup yang nyaman, dan juga hidup yang bahagia. Tetapi kira-kira yang bisa menjaga, yang bisa melindungi, dan juga yang bisa memperhatikan kita, siapa orangnya tersebut? Kira-kira siapa ya yang paling bisa menjaga, yang paling bisa memperhatikan, dan juga yang paling bisa melindungi kita? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Yesus. Jadi ternyata Tuhan kita, Allah itu sendiri adalah yang mengasihi kita terlebih dahulu dan yang paling kuat. Allah adalah kasih pertama di dalam hidup kita. Nah, lalu setelah itu siapa ya? Baru setelah itu ada orang tua yang mengasihi kita, ada opung yang mengasihi kita, ada juga teman-teman yang mengasihi kita. Nah, tadi kan Allah adalah yang pertama mengasihi kita. Sehingga karena kita sudah dikasihi oleh Allah,
kita juga harus belajar untuk mengasihi orang lain. Jadi kasihnya jangan berhenti pada diri kita. Kita juga harus ikut mengasihi orang lain. Bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi hidup kita adalah ketika Kristus Yesus datang ke dunia ini. Loh, emang kenapa ya Bang? Kenapa Yesus Kristus turun ke dunia? Itu artinya dia mengasihi kita. Yang pertama, dia ingin berjumpa dengan kita manusia. Karena dia mengasihi manusia, dia ingin berjumpa langsung dengan manusia. Dia juga ingin mengajari manusia secara langsung. Yang kedua, Yesus Kristus memberikan nyawanya melalui kayu salib. Dan dengan kayu salib itu dosa kita dihapuskan. Jadi karena kasih Tuhan kepada kita, dia berjumpa dengan kita, dia mengajari kita, bahkan dia juga memberikan nyawanya kepada kita, adik-adik. Nah, lalu kalau kita bilang kita harus mengasihi karena kita telah dikasihi, apa gunanya? Kita harus melakukan itu agar apa? Agar kasih Tuhan terlihat dalam diri kita. Agar Tuhan terlihat dari diri kita. Kalau kita menolong orang, kalau kita berkelakuan baik, maka orang lain melihat kita seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menolong orang kan? Yesus melindungi orang sakit kan? Yesus juga tidak mau membeda-bedakan teman dan juga tidak mau membeda-bedakan orang lain. Jadi kalau kita melakukan itu juga, maka kita akan menjadi cerminan Tuhan itu sendiri. Sehingga Tuhan yang mungkin tidak bisa kita lihat melalui mata, tetapi bisa kita rasakan melalui perbuatan kita. Bisa dirasakan teman kita, bisa juga kita rasakan. Sehingga kita harus juga untuk saling mengasihi. Jadi mulai hari ini adik-adik, Abang harap dan juga ini dapat menjadi penekanan bagi materi pengajaran di sekolah minggu nanti. Yang pertama, mari kita ajarkan adik-adik sekolah minggu untuk dapat mengucapkan tolong dan juga mengucapkan terima kasih. Tolong sebagai ucapan bahwa dia membutuhkan kasih orang lain, dan terima kasih sebagai ucapan bahwa dia telah menerima kasih orang lain. Sehingga dengan tolong dan terima kasih, artinya saling mengasihi itu sudah terjadi dalam kehidupan adik-adik sekalian. Yang kedua, adik-adik juga diharapkan untuk dapat membantu adiknya, membantu kakaknya, dan juga membantu temannya. Jangan sampai kita pelit untuk dapat menolong orang lain. Yang ketiga, jangan lupa senyum kepada orang lain. Ayo dibuat senyumannya ya. 1, 2, 3, senyum. Iya, karena dengan senyum itu adalah tanda kasih kita kepada orang lain. Dan yang terakhir, jangan juga lupa untuk mendoakan orang lain. Semuanya didoakan. Dengan berdoa artinya kita peduli. Dengan berdoa artinya kita mau menjaga. Dengan berdoa artinya kita mengasihi orang lain. Bisa ya adik-adik? Mulai hari ini kita berjanji untuk dapat mengasihi. Let's go saling mengasihi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk dapat saling mengasihi. Biarlah kiranya firman-Mu ini yang menyertai adik-adik kami untuk dapat menghidupi kasih di dalam dirinya. Begitupun juga guru sekolah minggu yang akan mempersiapkan firman-Mu ini. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari dan membimbing, agar firman-Mu ini dapat disampaikan dengan baik dan adik-adik sekolah minggu dapat menerimanya dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.